Sesungguhnya agama Islam dengan seluruh keindahan dan kebaikannya tidak tersebar di seluruh alam kecuali dengan sebab nafar, khuruj, dan bergeraknya para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Oleh karena itu khalifah pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Muhammad mengingkari satu bagian, beliau berkata, demi Allah seandainya mereka menahan dariku tali pengikat kaki unta yang mereka berikan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan aku perangi mereka. Dan beliau telah bertekad mengeluarkan penduduk Madinah Al-Munawwarah dari Madinah untuk menuju fi sabilillah dan bertekad untuk keluar bersama mereka. Dan beliau menambahkan, Madinah akan dikosongkan sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang akan memakamkan istri-istri Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengucapkan perkataan yang lebih keras dari itu, maka wahai saudara-saudaraku, di sana ada satu perkara yang sangat penting yang memanggilku dan kalian untuk berpikir bahwasanya Madinah akan dikosongkan hanya karena mereka menahan seutas tali pengikat kaki unta, sementara di zaman ini seutas tali pun dari agama tidak tersisa ada pada diri umat. Maka betapa bertambahnya kepentingan khuruj fisabilillah dalam situasi yang ada di mana hati manusia terkesan dengan ghairullah. Al-Imam Rabbani Da'i Agung yaitu Syekh Ilyas rahmatullah alaih berkata, menunda atau menangguhkan khuruj fisabilillah menarik kemurkaan dan adab Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh yang mulia pakar fikih dan hadis Da'i besar Maulana Muhammad Yusuf rahimahullah berkata, bila mana pergerakan berangkat dan khuruj fisabilillah merata, maka pintu-pintu kemurkaan ilahi akan tertutup dan akan terbuka pintu-pintu keamanan, kesehatan, pertolongan, dan kemenangan. Dan beliau juga berkata, di satu sisi ada urusan keperluan pribadi, rumah, keluarga, dan kemaslahatan individu lainnya, di sisi yang lain ada urusan umat. Maka orang yang menurutnya urusan umat tidak lebih penting dari urusan pribadi dan individu, selamanya dia tidak akan menjadi da'i dan naib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila teman-teman kita para pekerja dakwah khususnya orang-orang lama tidak memiliki sifat seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu apakah agama dikurangi sementara saya masih hidup, maka arah usaha kita telah berubah. Kita menunggu situasi membaik untuk memikirkan kerja usaha agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala menunggu kita berusaha menolong agama Allah untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Kesempatan dan peluang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di negara kita untuk berdakwah dan menghidupkan amal-amal dakwah, jika kita tidak mempergunakan kesempatan tersebut, tidak buat usaha dalam kesempatan itu, dan kita tidak keluar di jalan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuan dan kelapangan dengan tanpa melanggar undang-undang pemerintah, maka itu adalah perbuatan tidak mensyukuri nikmat kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dan akan menjadi sebab hilangnya nikmat, datangnya azab dan hisab. A'udzubillahi min dzalik. Syekh Ilyas Kandahlawi rahimahullah berkata, beramalah dengan agama kalian sesuai dengan kemampuan kalian, maka Allah Azza wa Jalla akan membuka pintu-pintu mengamalkan agama yang tidak ada di dalam kemampuan kalian. Maka wahai saudara-saudara yang terhormat, kita harus memberikan perhatian yang lebih untuk membentuk jamaah-jamaah 4 bulan Rijal dan 40 hari Rijal dan Masturah. Maka apabila kalian membentuk jamaah ke negara-negara dan daerah-daerah yang tertutup jalur masuknya, maka Allah Azza wa Jalla akan membuka jalur-jalur masuknya ke dalamnya dengan izin, kudrat dan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan perintahnya telah membuatkan jalan di lautan untuk orang yang keluar di jalan Allah Azza wa Jalla dengan membawa fikir dan semangat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan transportasi untuk orang-orang yang membawa fikir besar yang sama dan emosional yang diberkahi ini. Allah Azza wa Jalla pasti akan melakukannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla pasti akan mengerjakannya, dan itu tidaklah sulit bagi Allah.
Oleh karena itu, kami berharap kalian memperhatikan usaha di negara kalian dengan tertib berikut ini. 1. Kumpulkan ahbab utama yang menjadi penanggung jawab pada level nasional di 1 atau 2 tempat, atau kurang atau lebih sesuai dengan musyawarah di antara kalian, dengan tetap menjaga undang-undang pencegahan, dengan memperhatikan fasilitas dan penjagaan di negeri kalian. Kemudian kalian mentashkil para ahbab utama yang penanggung jawab itu, dan bentuklah jamaah-jamaah yang terdiri dari 2 orang atau 3 orang atau kurang atau lebih sesuai dengan yang diputuskan dalam musyawarah di antara kalian. Dan kirimkanlah mereka ke seluruh penjuru negeri. Setelah jamaah tersebut sampai di daerah yang telah ditentukan, mereka mengumpulkan ahbab penanggung jawab daerah tersebut mengikuti tertib yang telah disebutkan di atas. Dari pertemuan itu hendaknya dibentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kota-kota, desa-desa, rumah-rumah dan individu di daerah itu, supaya dakwah sampai ke setiap individu umat ini. Dan kita anjurkan dan kita dorong mereka untuk keluar di jalan Allah dengan menyebutkan keutamaan khurud dan penjelasan berlipat gandanya kepentingan keluar di jalan Allah dalam situasi yang sesuai dengan yang sekarang ini. Dan jamaah-jamaah ini hendaknya berusaha menegakkan amal-amal dakwah dan menghidupkannya di setiap masjid selama 24 jam. Yang kedua, adapun daerah-daerah atau zona-zona yang mana masjid-masjid di daerah itu hanya dibuka untuk sholat, dalam kurung tidak boleh ada kegiatan lainnya, maka ahbab-ahbab hendaknya bermusyawarah di antara mereka dan menentukan tempat yang munasib untuk dihidupkan amal masjid di situ, dan berusaha dengan sepenuhnya untuk menghubungkan setiap individu umat dengan amal-amal nubuwah. Karena masjid-masjid adalah habitat hidayah dan amal-amal masjid adalah amal hidayah. Tidak mungkin umat berada di atas hidayah dan kebaikan sedangkan mereka jauh dari masjid dan amal. Yang ketiga, jamaah-jamaah orang lama Zumindar ini hendaknya menyampaikan Karbuzari di dalam musyawarah setelah kembali, dan mereka hendaknya menghabiskan waktunya di 3 daerah atau zona sesuai dengan kepentingan dan keperluan amal. Faedah terbesarnya adalah bahwa ahbab utama yang menjadi penanggung jawab dan ahli surah secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri keadaan dakwah dan daerah-daerah di tempatnya dan mengetahui realita kerja dan modelnya. Dan syarat mendasar untuk turunnya pertolongan ghaibiyah di setiap keadaan ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya para penanggung jawab menceburkan diri di dalam medan usaha. Di dalam perang Khandaq, tatkala ada batu besar yang menghalangi, maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Saya yang akan turun sendiri." Maka batu pun pecah dan kaum mukminin dikaruniai pertolongan dan kemenangan, dan mereka diberi berita gembira yang besar, dan Allah Azza wa Jalla mewujudkannya walaupun bertentangan dengan keadaan zahir. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan khurujnya kalian di seluruh daerah-daerah dan negeri kalian sebagai sebab para ahbab bersemangat dan berhasrat bergairah kepada amal-amal dakwah dan menjadi pendukung kembalinya usaha ini kepada tertib sebelumnya insyaallah. Dan kami meminta para ahbab mengirimkan karbuzarinya kepada kami setelah khurud, safar dan kembali dari khurud. Terakhir kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada kita keinginan yang besar dan kekuatan untuk menegakkan amal-amal dan akhlak baginda Nabi SAW di seluruh alam, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal kita dan mengampuni keburukan-keburukan dan kelemahan-kelemahan kita di dalam usaha yang mulia baginda Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang fakir kepada rahmat Tuhannya yang Maha Kuasa, Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi dan Ahbab Syura Bangla Wali Masjid Nidmuddin Delhi. Ini targiban dan sekali